Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama-sama memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, dan pagi ini juga kita sama-sama membaca sholawat, membaca maulid, membaca sejarah Nabi, membaca Simtud Durar yang moga-moga bisa menambahkan barokah kita semuanya, menambahkan barokah kehidupan kita, adik-adik semuanya, dan juga para guru-guru moga-moga bisa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan nambah cinta mahabbah kepada Allah, cinta dan mahabbah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara singkat aja, kemudian nanti lebih enak kalau tanya jawab, baik dari ibu-ibu atau bapak-bapak para guru atau dari para santri ini. Kita di sini di Madrasah Min 15 ini proses belajar dan mengajar, ada murid, ada guru. Guru yang baik mengajar dengan hati, maka akan bermanfaat juga bagi muridnya. Murid yang baik dan taat kepada guru, juga menghormati guru, juga akan bermanfaat dunia akhirat. Ketaatan kepada guru ini penting selama tidak melanggar syariat. Ini ada cerita, mau cerita nggak? Ada cerita di suatu pondok pesantren, ada santri yang dia ini sudah mau lulus, mau nikah. Wah, senang dah. Kemudian dia mau melamar anak seseorang yang ternyata orang tuanya ini terkenal dengan, ya katakan penjahat gitulah. Seorang yang jahat dan suka mencuri, suka merampok. Tapi dia punya anak perempuan yang bisa dikatakan baik. Bungas lagi. Akhirnya kiainya berwasiat, nanti malam Jumat jam 12 malam persis kamu adzan, dimanapun kamu berada kamu adzan. Cuman itu aja wasiatnya, jam 12 malam kamu adzan dimanapun. Santri-santri zaman dahulu ini Masya Allah, mereka begitu diperintah sama gurunya langsung sam'an wa ta'atan, langsung nurut. Ya, kalau sekarang kan kadang disuruh begini masih begitu, disuruh A, B, disuruh B, A lagi kembalinya, disuruh ngerjakan PR, malah ngerjakannya di sekolah. Akhirnya ketika dia melamar si santri ini, bapaknya rupanya tidak begitu suka anaknya dapat santri. Akhirnya berusaha untuk menggagalkan dengan cara begini. Udah, gini aja. Nanti malam Jumat kamu ikut bapak. Ada rumah Pak Haji Fulan. Pak Haji ini punya kambing banyak. Di kandangnya tapi dikunci. Kandangnya ini dikunci dan susah buka kuncinya. Dan Pak Haji ini terkenal berani orangnya. Susah untuk ngambil atau nyuri kambingnya dia. Kalau kamu bisa nanti malam ngambil satu kambingnya Pak Haji itu, maka kamu boleh nikah sama putriku. Ini santri bingung, suruh nyuri, padahal dia ini santri pondok, nyuri jelas haram hukumnya. Tapi ini dalam satu sisi ini anak gadisnya bungas, satu sisi dia bingung, ini melanggar perintah Allah. Akhirnya jam 12, hampir jam 12 malam diajak, ayo pergi. Sudah diantarkan, itu rumahnya. Kebetulan jendelanya buka, kamu masuk ke dalam, di dalam itu kamu cari kunci gudang.
kunci gudang kandangnya kambing. Masuk ke dalam santri ini dengan bingung dia antara iya dan tidak, karena ini haram, mencuri kan haram. Maju mundur santri ini. Akhirnya dengan keadaan kebingungan dia ngelihat jam. Kok subhanallah bersamaan si Pak Haji ini kaget, ada suara, langsung dia bangun dan dilihat. Oh, ada orang maling. Dia ngambil parangnya, dilihat loh. Gak mungkin maling. Kok pakai kopiah, pakai gamis? Bingung santrinya, si Pak Haji ini bingung. Akhirnya bangunin istrinya, bu, ada malaikat. Kata-kata, ada malaikat. Loh, mana malaikat? Itu tuh diintip. Oh iya, malaikat. Pakai putih-putih semuanya. Dilihat malaikatnya, menurut mereka malaikat. Dengan bingung ngeliatin sesuatu, dicari-cari. Terus dilihatin sesuatu, terus mandang lama, mandang sesuatu, ternyata mandang jam. Jamnya hampir jam 12 persis. Dia teringat wasiat dari kiainya. Jam 12 harus azan. Haji sama Bu Kajinya kebingungan. Ini jangan-jangan malaikat maut. Malaikat Israel nih jangan-jangan nih. Kenapa? Itu. Kok tahu Pak kalau ini malaikat Israel? Tuh lagi ngeliatin jam. Jangan-jangan nunggu waktu untuk ngambil kita nih. Katanya si ibu, jangan-jangan bukan saya Pak, tapi Bapak duluan. Kata si bapak, ya bukan saya dong, ibu duluan. Akhirnya persis jam 12 langsung teriak si santri ini adzan dengan keras. Kaget si Pak Haji ini sama Bu Hajinya kaget, langsung teriak, Pak malaikat gitu katanya. Jangan ambil kami Pak malaikat, jangan ambil kami. Kaget santrinya ternyata bangun. Duh, saya nggak mau ngambil pian katanya si santri. Saya cuma ngambil kambingnya saja. Tidak apa-apa ambil semuanya, ini kuncinya katanya. Kalau kambing saya ambil semuanya, jangan ambil saya. Akhirnya dikasih kuncinya, kambingnya ada 10, dia keluar dari kandang itu dengan tenang, bahkan dikasihnya bukan, tadinya disuruh perintahkan untuk 1 kambing, ini malah mbak 10 kambing. Kaget calon mertuanya langsung tobat, oh berarti ini santrinya lebih sakti katanya gitu, padahal ya enggak. Itu barokah mentaati guru, ya, berkah untuk mentaati guru. Ketika kita taat sama guru, Pak Guru atau Bu Guru, maka kita akan berkah hidupnya. Karena kita kan kadang-kadang ada santri ini yang tanya, loh kenapa kok saya disuruh begini, kenapa bukan dia yang disuruh? Karena guru ini kan pengganti orang tua sebetulnya. Pendidikan anak itu, pendidikan kita itu di rumah ada pendidikan, di sekolah ada pendidikan. Kalau kita menghadapi sekolah ini kita anggap di sekolah bukan pendidikan atau bermain saja tanpa ada pendidikan, ya kita tidak akan mendapatkan apapun kan. Apalagi zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang ini Masya Allah sudah pada pinter-pinter semuanya. Pinter buka HP maksudnya. Ya, pinter-pinter semuanya kan. Apalagi waktu zamannya online kemarin itu, pakai Zoom ya. Itu pada pinter-pinter tuh. Kita juga punya, ada santri-santri juga di pondok, saya juga punya pondok. Itu ketika Zoom nanti seolah-olah di depan kamera, padahal ternyata pakai aplikasi, pakai fotonya gitu. Jadi anak santri sekarang lebih pintar dari gurunya kadang-kadang. Nah ini sekedar nasihat, dan satu lagi ijazah pada anak-anak, ijazah wirid. Mau nggak? Wirid untuk cepat paham. Ya, bisa memahami pelajaran atau bisa memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Mau apa enggak? Ketika kita lagi bingung menghadapi pelajaran atau kita enggak paham tentang apa yang disampaikan, baca dalam hati Rabbi yassir wala tu'assir. Apa? Rabbi yassir wala tu'assir. Yang artinya Rabbi Tuhanku, ya Allah mudahkan, jangan dipersulit. Dan itu mujarab. Kalau dibaca dalam hati Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi yassir wala tu'assir, ini mujarab.
Ketika kita tidak paham, insya Allah dapat mudah untuk memahaminya.